Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab yang ketiga mengenai virus dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis virus berdasarkan ciri dan fungsinya. Yang kedua adalah mengintegrasikan jenis-jenis virus berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Virus memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, dilihat dari ukurannya. Virus memiliki ukuran ultramikroskopik. Ukurannya lebih kecil dari bakteri yang terkecil, yaitu antara 10 nanometer sampai dengan 300 nanometer. 1 nanometer sama dengan 10 pangkat minus 6 meter. Bentuk tubuh virus ada bermacam-macam. Ada virus yang berbentuk batang, ada virus yang berbentuk bulat, oval, filamen atau benang, polihedral atau bersudut banyak, dan juga ada yang berbentuk seperti huruf T sehingga dikenal dengan nama virus T. Berikut adalah struktur tubuh virus secara umum. Yang digambarkan di sini adalah virus T. Yang pertama adalah kapsid atau selubung pelindung berisi DNA atau materi genetik. Kemudian ada selubung ekor, ada serabut ekor, dan juga lempeng dasar, serta jarum penusuk yang berfungsi untuk menginfeksi bakteri atau sel inang. Secara umum, ciri-ciri virus adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya dapat bereplikasi pada sel hidup. Yang kedua, dapat mengkristalkan diri. Yang ketiga, kristal virus tidak dapat dibiarkan pada media bernutrisi. Yang keempat, virus ketika berada dalam sel akan mengontrol dan mengendalikan aktivitas sel inang yang diinfeksinya. Nah, anak-anak, sekarang pertanyaannya, apakah virus termasuk makhluk hidup ataukah benda mati? Berikutnya adalah reproduksi virus. Reproduksi virus atau dikenal dengan cara replikasi virus ada dua macam. Yang pertama melalui daur litik, dan yang kedua adalah melalui daur lisogenik. Daur litik ada 5 tahap. Yang pertama adalah adsorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga adalah sintesis atau eklivase, yang keempat pematangan, dan yang kelima atau terakhir adalah lisis. Lisis ditandai dengan pecahnya sel inang atau sel bakteri, dan bakteriofag atau virus T siap untuk menginfeksi sel-sel berikutnya. Sedangkan daur lisogenik dan kaitannya dengan daur litik atau siklus litik bisa dijelaskan pada skema yang berikut ini. Daur lisogenik ditandai dengan DNA fag disisipkan pada kromosom sel bakteri. Kromosom yang telah tersisipi akan mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus. Selama ada pembelahan sel, profag juga akan ikut membelah. Nah, pada kasus yang jarang terjadi, profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri dan kemudian memasuki siklus litik. Setelah kita mempelajari replikasi virus, kita lihat berikutnya adalah klasifikasi virus atau pengelompokan virus. Nah, dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus ini adalah yang pertama, jenis asam nukleat atau materi genetik, bisa berupa RNA atau DNA. Kemudian yang kedua, ukuran morfologi atau jenis simetri, jumlah kapsomer, dan juga ada tidaknya membran. Yang ketiga, kerentanan terhadap pengaruh fisika dan kimia, kemudian kandungan enzim yang dimiliki, sifat imunologi, jenis sel inang, cara penularan alamiah, serta penyakit yang ditimbulkan. Virus terbagi dalam 5 takson, yaitu ordo, famili, subfamili, genus, dan spesies. Nah, aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama ordo virus diakhiri dengan virales. Yang kedua, nama famili diakhiri dengan viridae. Yang ketiga, nama subfamili diakhiri dengan virinae. Nama genus diakhiri dengan virus. Yang terakhir, nama spesies virus menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus.
Nah, sampai dengan tahun 2016, ICTV atau International Committee on Taxonomy of Virus telah mengidentifikasikan adanya 8 ordo virus. Yang pertama, Brunia virales, kemudian Caudo virales, Herpes virales, yang keempat ada Ligamen virales, kelima Mononegaria virales, Nido virales, Picorna virales, Timo virales, dan satu ordo yang belum ditetapkan namanya. Dari klasifikasi virus, kita beralih ke peranan virus dalam kehidupan. Virus seperti makhluk hidup yang lain ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, dalam teknologi rekayasa genetika atau yang dikenal dengan nama DNA rekombinan, dalam hal ini informasi genetik dimanipulasi oleh para ahli, misalnya untuk terapi gen. Terapi gen ini digunakan untuk memperbaiki fungsi gen yang rusak. Yang kedua, mencegah penyakit dengan cara membuat vaksin. Vaksin adalah virus yang sudah dilemahkan, sehingga kalau disuntikkan ke dalam tubuh yang sehat, tubuh atau orang yang disuntik tadi akan membentuk antibodi, sehingga kalau ada infeksi virus dia sudah siap atau tubuh sudah siap. Yang ketiga adalah terapi bakteriofag. Selain virus yang menguntungkan, ada banyak virus yang merugikan. Ini yang banyak kita kenal ya. Yang pertama adalah virus penyebab penyakit yang ditularkan melalui udara. Yang pertama ada varicella zoster virus, penyebab cacar air. Kemudian avian influenza, penyebab penyakit burung, flu burung. Morbilli, penyakit campak. Kemudian ada coronavirus, penyebab penyakit SARS, dan penyakit yang sekarang sedang mewabah ya, yaitu corona. Yang terakhir adalah rhinovirus. Ini adalah contoh-contoh virus yang ditularkan. Beberapa virus yang ditularkan melalui hewan ada Zika virus. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan nyamuk tipe Aedes. Kemudian yang kedua adalah dengue virus. Ini juga sama, penyebab penyakit demam berdarah dengue. Kemudian ada ensefalitis, penyebab penyakit ensefalitis yaitu radang pada jaringan otak. Dan terakhir ada penyakit rabies atau penyakit anjing gila. Berikutnya adalah virus penyebab penyakit yang ditularkan melalui kontak langsung. Yang pertama, virus HIV, penyebab penyakit AIDS. Yang kedua, hepatitis B virus, penyebab penyakit hepatitis B. Dan juga virus penyebab penyakit herpes simplex yang kita kenal dengan nama dumpu. Kemudian virus penyebab penyakit yang ditularkan melalui makanan, antara lain hepatitis A, rotavirus yang menyebabkan penyakit diare, dan juga norovirus yang awalnya dikenal dengan nama virus Norwalk, yaitu virus yang menginfeksi melalui makanan atau air yang terkontaminasi yang menyebabkan penyakit diare. Selain menyerang manusia, ada beberapa contoh di sini ya, virus yang menyerang tumbuhan, penyebab penyakit mosaik atau bercak-bercak pada tanaman, dan juga ada yang menyebabkan penyakit tetelo pada ayam. Pencegahan dan pengobatan infeksi oleh virus bisa melalui pemberian vaksin virus. Di sini ada beberapa contoh vaksin ya. Yang pertama poliomielitis yang diberikan melalui mulut atau peroral. Kemudian ada campak ya. Vaksin campak ya, gondong. Kemudian rubella, cacar, influenza, dan juga rabies.
anak-anak, sekian dulu penjelasan Bu Guru mengenai virus. Kita bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.